2309100. LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 5 semester ganjil dengan materi Salomo yang bijaksana. Nah, berikut ini video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan, kritik, dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan.
yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Jadi kita sebagai peserta didik, kita juga bisa mengikuti, meneladani kebijaksanaan Salomo itu dalam hidup sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini? Yang pertama, kita akan bernyanyi, kita akan bermain bersama, kita akan melihat video, kemudian kita akan melakukan diskusi, presentasi, kemudian sampai kita pada akhir nanti kita akan mengerjakan soal-soal latihan. Itu yang akan kita lalui pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke Salomo, mengapa dia dikatakan bijaksana? Kita mau lihat bukunya cerita semut dan berulang. Bagi dulu masing-masing satu meja, baca dulu ceritanya. Nanti Ibu juga akan tampilkan di depan ceritanya ya. Nah, boleh dibaca, boleh dilihat di depan. Sambil baca nanti akan ada pertanyaan yang dimunculkan. Ada Ibu bagi ya, boleh baca dari situ. Ibu juga tampilkan di depan. Nah, silakan dibaca dulu ceritanya. Kisah semut dan pelalang. Nah, baca dulu, Ibu kasih waktu beberapa menit untuk kalian baca. Pertanyaan dari yang kalian baca. Yang pertama, ada pertanyaan. Mengapa semut tidak ikut
jujur dan melakukan perintah-perintah. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsa-Mu yang besar ini? Salomo, oleh karena engkau meminta hal demikian, mengerti aku untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat daripada siapapun juga. Ya Tuanku, perempuan ini dan aku tinggal serumah, dan aku melahirkan anak pada waktu itu, dan 3 hari kemudian dia melahirkan, dan kami sendirian. Suatu malam saat kami tidur, dia menindih bayinya dan bayinya meninggal. Lalu saat aku masih tidur, dia bangun dan mengambil bayiku dan menaruh di tempat tidurnya, lalu dia meletakkan bayinya yang mati sekali. Di pagi hari, saat aku ingin berkesuci, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku melihat dengan wajahnya, dia bukan bayiku. Itu bayimu, bayiku masih hidup. Bayi yang mati adalah anakku, bayiku masih hidup. Apa yang akan kita lakukan? Tanpa kesediaan, sulit untuk tahu siapa ibu dari bayi itu. Kalian berdua mengaku bayi hidup ini milik kalian. Berikan padaku sebuah pedang. Ambil bayi itu menjadi 2, supaya kalian masing-masing bisa memilikinya. Letakkan bayinya. Ayo, rasakan ini dua, supaya tidak satu pun memilikinya. Jangan bunuh anak itu. Berikan dia pada ibu yang menginginkannya itu. Karena dialah ibunya. Dari hijau. Ayo. Mana jawabannya? Udah ketemu belum? Udah dicari? Udah. Udah masuk-masuk dibagi pakai jawab sendiri-sendiri. Disatukan jawabannya. Udah. Udah lihat tadi videonya? Udah lihat pertanyaannya ada berapa? Ada 6. Iya. Nomor 1 apa yang diminta Salomo kepada Tuhan kan? Lalu nomor 2 mengapa kebijaksanaan apa? Lalu bagaimana Salomo kan? Sudah kalian jawab.
belah baik. Apakah akan betul dibelah? Kenapa? Kira-kira? Oke. Kita lihat di situ. Kalau dia mau belah, oh itu anakku. Kalau anaknya sesungguhnya ibunya dia tidak akan tega kan? Kalau yang bukan ibunya pasti bilang, tadi ada satu ibu tuh kan? Belah saja biar nggak dapat dua-duanya. Tapi ibu yang asli katanya jangan kan? Dia sampai berlutut kan? Nah itu. Lanjut. Mengapa? Apakah keputusan Salomo bijak? Bijak tidak? Dia dengan mau belah tadi. Bijak. Nah itu. Baik. Sekarang kita mau lihat tindakan bijak itu bagaimana? Bijaksana berarti kita bisa menentukan keputusan yang baik dan benar dalam kehidupan. Ketika tadi juga Salomo minta kebijaksanaan hati, bukan minta kekayaan, bukan minta kekuasaan, tapi minta hati. Kok hati bukan permintaan otak? Kalau orang